Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membagikan sebuah kisah tentang Zul Bijadain, Abdullah Al-Muzani. Dunia telah memanggil-manggil Zul Bijadain, namun ia telah menulikan telinganya untuk mendengarkan suara dunia. Ia malah mengejar akhirat yang ia cari lewat setiap jalan. Di sebelah kanan pengelana yang berasal dari Madinah hendak menuju Mekah Al-Mukarramah ada sebuah gunung hijau yang sejuk dan enak dipandang mata. Gunung tersebut dikenal dengan Warkon. Yang menempati gunung ini adalah sebuah kabilah yang dikenal dengan Muzainah. Di salah satu lereng gunung tersebut yang terletak dekat dengan Yasrib telah lahir seorang anak bernama Abdul Uzza bin Abdul Naham Al-Muzani dari kedua orang tua yang miskin. Kelahiran bocah ini sesaat sebelum terbitnya cahaya kebenaran dari Mekah Al-Mukarramah. Akan tetapi, kehendak Allah SWT telah menetapkan bahwa ayah bocah ini meninggal dunia, padahal bocah tersebut belum juga dapat berjalan. Maka selain menjadi bocah fakir, ia pun kini menjadi anak yatim. Akan tetapi bocah yatim dan fakir ini memiliki seorang paman yang begitu kaya dan memiliki keluasan dalam harta. Paman tadi belum juga mempunyai anak yang menghiasi hidupnya atau yang dapat mewarisi hartanya. Maka ia begitu senang dengan keponakannya ini. Dan ia menjadikan diri dan hartanya seperti milik bocah tadi, seolah dia adalah anaknya sendiri. Tumbuhlah bocah Al-Muzani tadi di pangkuan haribaan Gunung Warkon yang lebat dengan bunga. Maka gunung yang segar tersebut memberikan pakaian kesantunan dan kelembutan kepada pemuda ini. Gunung Warkon juga memberikan kejernihannya kepada pemuda ini. Maka tumbuhlah pemuda ini dengan perasaan yang halus, jiwa yang bersih, dan fitrah yang suci. Dan ini merupakan salah satu sebab lain yang membuat pamannya semakin cinta kepadanya. Meskipun pemuda Al-Muzani ini sudah tumbuh dewasa sebagaimana para pria dewasa, akan tetapi dia belum pernah mendengar kabar tentang agama yang baru. Dan ia tidak mengetahui sedikit pun informasi tentang pembawa agama ini, yaitu Muhammad bin Abdullah SAW. Hal itu terus berlangsung sehingga kota Yasrib merayakan hari bergembiranya dengan kedatangan Rasulullah SAW ke sana sebagai seorang yang berhijrah. Maka mulailah pemuda Al-Muzani ini mengikuti informasi tentang diri Rasulullah dan ia terus memantaunya. Sehingga seringkali ia berdiam diri sepanjang hari di tengah jalan yang menuju Madinah agar ia dapat bertanya kepada orang yang menuju ke sana atau kepada orang yang baru saja dari sana tentang agama baru dan para pengikutnya. Ia pun sering menanyakan tentang Nabi SAW dan informasi tentang dirinya. Sehingga Allah SWT berkenan melapangkan dadanya yang suci untuk menerima Islam dan membuka hatinya untuk menyerap cahaya iman. Maka bersaksilah pemuda ini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Hal itu terjadi sebelum matanya melihat langsung dengan Rasulullah SAW atau telinganya mendengarkan sabda-sabda beliau. Maka dia menjadi orang pertama yang masuk Islam dari kaumnya yang berada di Gunung Warkon. Pemuda Al-Muzani ini menyembunyikan keislamannya dari kaumnya secara umum dan secara khusus dari pamannya. Ia sering pergi ke sebuah lereng yang jauh untuk beribadah kepada Allah SWT di sebuah sudutnya yang jauh dari pandangan manusia. Ia amat menantikan dengan sangat hari di mana pamannya akan masuk Islam dan agar ia dapat mengumumkan keislamannya, serta agar ia beserta pamannya dapat menjumpai Rasulullah. Setelah sekian lama, ia ingin sekali berjumpa dengan Rasulullah yang menimbulkan rasa rindu dan memenuhi seluruh relung hati dan sanubarinya. Ketika pemuda ini mendapati bahwa kesabarannya telah berlangsung cukup lama dan pamannya semakin jauh dari Islam dan sudah banyak sekali peperangan yang dilakukan Rasulullah yang telah meninggalkannya satu demi satu, maka ia mengambil keputusan tanpa berpikir apa yang bakal terjadi pada dirinya. Dan ia menghadap pamannya seraya berkata, "Paman, aku sudah lama sekali menunggumu agar engkau masuk Islam, sehingga habis kesabaranku. Jika engkau berkenan masuk ke dalam Islam, dan sehingga Allah menetapkan kebahagiaan bagimu, maka itu amat baik jika engkau lakukan. Jika engkau tidak berkenan, maka izinkanlah aku untuk mengumumkan keislamanku di depan manusia." Begitu ucapan pemuda ini mampir di telinga pamannya, maka sang paman langsung emosi dan berkata, "Aku bersumpah demi Lata dan Uzza, jika engkau masuk Islam, maka aku akan mengambil semua yang ada di tanganmu yang pernah aku berikan. Dan aku akan membiarkanmu hidup miskin. Dan aku tidak akan peduli bila kau membutuhkan atau kelaparan." Ancaman ini tidak membuat pemuda yang beriman ini menjadi gentar.
dan ia tidak ragu dengan tekad yang sudah ditanamkan. Maka pamannya meminta bantuan kepada kaumnya untuk menghadapi dirinya. Maka mereka langsung memberikan ancaman dan rayuan kepadanya. Dan ia pun berkata kepada mereka, "Lakukanlah segala yang kalian inginkan, dan aku akan tetap menjadi pengikut Muhammad." Meninggalkan penyembahan batu dan berpaling ke arah penyembahan kepada Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Terserah kepada kalian sendiri. Maka serta-merta pamannya mengambil kembali apa yang telah diberikan kepadanya. Ia juga tidak memberikan pertolongannya dan mengharamkan dirinya untuk berbuat baik kepada pemuda ini lagi. Dan ia tidak menyisakan apa-apa untuk pemuda ini selain pakaian yang menutupi auratnya saja. Berangkatlah pemuda Al-Muzani ini untuk berhijrah demi menyelamatkan agamanya menuju Allah dan Rasul-Nya. Ia pergi meninggalkan kampung tempat ia dilahirkan dan ia bermain-main sewaktu kecil. Ia berpaling dari kekayaan dan kenikmatan yang dimiliki oleh pamannya dan ia berharap akan mendapatkan ganjaran dan pahala dari sisi Allah SWT. Ia menyusuri langkah menuju Madinah dengan didorong oleh kerinduan yang sudah mencabik-cabik hatinya. Begitu ia hampir tiba di Yasrib, maka ia merobek bajunya sehingga menjadi dua bagian. Bagian pertama ia jadikan sebagai sarung dan satunya lagi ia jadikan pakaian. Kemudian ia menuju masjid Rasulullah SAW dan menginap di sana pada malam itu. Begitu fajar sudah menjelang, ia berdiri dekat dari pintu kamar Nabi SAW. Ia mengawasi dengan kerinduan dan kecintaan munculnya Nabi SAW dari kamar beliau. Begitu pandangannya melihat ke arah Rasulullah, maka melelehlah air mata kebahagiaan dan ia merasa seolah hatinya hendak meloncat dari dadanya untuk memberikan tahiyat dan salam kepada beliau. Begitu sholat telah selesai dikerjakan, Rasulullah sebagaimana biasa memperhatikan wajah-wajah orang yang hadir dan akhirnya beliau melihat pemuda Al-Muzani ini dan bertanya, "Dari suku mana engkau wahai pemuda?" Maka pemuda tadi menyebutkan nasabnya. Rasulullah bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" Ia menjawab, "Abdul Uzza, hamba Uzza." Rasulullah membalas, "Ganti dengan Abdullah, hamba Allah." Kemudian Rasulullah mendekat ke arahnya dan bersabda, "Tinggallah di dekat kami dan bergabunglah bersama para tamu kami." Maka sejak saat itu, semua manusia memanggilnya dengan nama Abdullah. Dan para sahabat Rasulullah memberinya gelar dengan Zul Bijadain setelah mereka melihat Bijadaih dan mereka tidak mau menceritakannya. Maka Bijadaih ini lebih terkenal dalam sejarah daripada gelar yang diberikan kepadanya. Janganlah Anda menanyakan, wahai penonton yang budiman, tentang kebahagiaan Zul Bijadain saat ia menjadi orang yang tinggal di bawah asuhan Rasulullah dan senantiasa mengikuti seluruh majelis beliau. Ia turut serta sholat di belakang beliau, menyerap dari seluruh petunjuk beliau, dan puas dengan akhlak beliau yang begitu mulia. Dunia dulu pernah memanggil-manggilnya, namun ia telah menulikan telinganya untuk mendengarkan suara dunia. Dia malah menuju akhirat yang ia cari lewat jalan apa saja. Ia mencari akhirat dengan doa yang selalu ia panjatkan dengan rasa takut dan khusyuk. Sehingga para sahabat menamakannya sebagai Al-Awwah, orang yang sering merintih saat doa karena takut kepada Allah. Ia mencari akhirat dengan Al-Quran, sehingga ia tidak pernah berhenti menebarkan aroma semerbak ayat-ayat Al-Quran di seluruh penjuru masjid Rasulullah SAW. Ia juga mencari akhirat dengan cara berjihad, dan ia tidak pernah terlewat dari satu pun peperangan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam perang Tabuk, Zul Bijadain meminta Rasulullah SAW agar berdoa untuknya, agar ia diberikan syahadah, mati sebagai syahid. Namun Rasulullah mendoakan agar darah Zul Bijadain terjaga dari pedang pasukan kafir. Maka ia berkata kepada Rasulullah, "Demi ibu dan bapakku, ya Rasulullah, bukan ini yang aku inginkan." Maka bersabdalah Rasulullah SAW, "Jika engkau berangkat berjuang di jalan Allah, kemudian engkau sakit dan mati, maka engkau akan dicatat sebagai seorang syahid. Jika hewan kendaraanmu mengamuk dan engkau pun jatuh darinya, sehingga engkau mati, maka engkau pun syahid karenanya." Tidak berselang 1 hari dan 1 malam sejak pembicaraan ini, sehingga pemuda Al-Muzani tadi terserang penyakit demam yang menyebabkan ia tewas. Sungguh ia meninggal dalam kondisi berhijrah karena Allah, berjihad di jalannya, jauh dari keluarga dan kerabat, terasing dari kampung halaman. Dan Allah akan membalas semua itu dengan kebaikan yang terbaik. Para sahabat yang mulia telah mengantarkan jasadnya ke kubur dengan kaki-kaki mereka yang suci. Rasulullah pun turun ke lubang untuk menguburkannya, lalu menempatkannya di dalam tanah dengan kedua tangan beliau yang mulia.
yang membawa jasadnya dari luar dan mengantarkannya kepada Rasulullah yang menunggu di bawah kubur adalah Abu Bakar dan Umar. Sehingga Rasulullah berkata kepada keduanya, "Dekatkan kepadaku saudara kalian ini." Maka keduanya melepaskan tubuh Al-Muzani ini hingga sampai ke tangan Rasulullah SAW. Dan Abdullah bin Mas'ud berdiri memperhatikan pemandangan semua ini. Ia berkata, "Andai saja aku yang menjadi penghuni lubang kubur ini, demi Allah aku ingin sekali seperti dia. Padahal aku telah masuk Islam 15 tahun lebih dulu darinya." Dan demikianlah kisah kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.